Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Kejadian pasal yang ke-45, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini, saudara, adalah bagaimana mengalami berkat Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang diberkati, setiap kita pasti rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab, begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita belajar, yang daripadanya kita bisa belajar bagaimana hidup diberkati. Tuhan telah mencatat di dalam firman-Nya kisah-kisah kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Yusuf. Saat ini apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun situasi hidup saudara, latar belakang kehidupan saudara, saya percaya saudara bisa mengalami berkat Tuhan luar biasa di dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara berkata, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin saudara berkata, saat ini saya sedang mengalami kesulitan. Saya sedang mengalami kebangkrutan. Saya sedang mengalami kesulitan yang begitu parah, masalah yang begitu parah. Namun saudara, apapun yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan rindu memberkati saudara berlimpah. Tuhan rindu menggenapi apa yang Dia rencanakan untuk memberkati kehidupan saudara berlimpah. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan terus renungan ini. Pastikan saudara memahami firman Tuhan. Bagaimana langkah, bagaimana cara menuju berkat Tuhan, menuju kita mengalami berkat Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang-orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya setelah menjalani begitu panjang prosesnya, di mana pada awalnya Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya Yusuf ini masuk ke rumah Potifar, dan Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan Yusuf masuk penjara, dan dari penjara akhirnya Yusuf masuk ke istana, dan singkat cerita akhirnya Yusuf menjadi yang berkuasa di Mesir, dipercayakan oleh Firaun. Saudara, ketika itu terjadi kelaparan, dan Yusuflah yang mengatur semuanya dengan baik, sehingga sekalipun di musim kelaparan yang begitu panjang selama 7 tahun, tetapi semuanya tercukupi karena sebelumnya atas pengaturan Yusuf semua bahan pangan, semua lumbung-lumbung telah diisi. Dan kemudian pada waktu itu ketika terjadi kelaparan di seluruh bumi, termasuk saudara-saudara Yusuf, orang tuanya dan saudara-saudaranya mengalami kelaparan, sehingga saudara-saudara Yusuf diutus ke Mesir untuk membeli makanan. Dan singkat cerita pada waktu itu bertemulah saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf, dan Yusuf memanggil mereka. Ada beberapa kali peristiwa sampai akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka. Nah saudara, yang saya ingin kita belajar bagaimana Yusuf menjalani proses ini, sehingga Yusuf ini akhirnya menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang ternama. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir saudara, dan pada waktu itu dia diberkati dan menjadi berkat. Karena oleh dia waktu itu manusia yang hidup di bumi bisa diselamatkan oleh karena pengaturan Yusuf, oleh karena hikmat yang Tuhan beri bagi dia, oleh karena dia diberkati oleh Tuhan. Nah saat ini saudara, bagaimana sehingga Yusuf mengalami itu, bagaimana dia menjalani prosesnya, karena prosesnya itu begitu panjang, prosesnya itu begitu sulit, prosesnya itu begitu berat saudara. Yusuf mengalami proses demi proses. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan, abang-abangnya yang seharusnya mengasihi dia, abang-abangnya yang seharusnya melindungi dia, malah dia dijual oleh abang-abangnya oleh karena iri hati, oleh karena cemburu. Terlebih dahulu sebenarnya dia malah dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian mereka merasa tidak ada untung kalau dia dimasukkan ke sumur, sehingga akhirnya saudara, mereka jual dia. Dan setelah dia dijual, akhirnya dia masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar ini Yusuf akhirnya juga diberkati, disertai oleh Tuhan, dan kemudian berhasil di sana menjadi orang kepercayaan Potifar. Tapi dia difitnah lagi saudara, dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Istri Potifar yang mengingini Yusuf, tetapi ketika Yusuf tidak mau, malah dia difitnah saudara.
Dan kemudian masuklah Yusuf dalam penjara. Ketika di penjara pun Yusuf melakukan yang terbaik, dan akhirnya dia dipercayai oleh kepala penjara dan menjadi orang kepercayaannya. Dan dari sana singkat cerita masuklah Yusuf ke istana oleh karena dia bisa menafsirkan mimpi pembantu raja, dan akhirnya bisa menafsirkan mimpi raja, dan akhirnya Yusuf masuk istana dan dia menjadi orang kepercayaan raja. Dan singkat cerita akhirnya kelaparan terjadi, dan ayah Yusuf mengutus saudara-saudaranya pergi ke Mesir membeli makanan. Bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya di sana setelah beberapa kali, saudara. Nah, yang saya ingin kita belajar di sini adalah bagaimana pemahaman Yusuf, bagaimana dia menjalani proses itu sehingga akhirnya dia sampai di titik menjadi orang yang berhasil, diberkati, menjadi berkat, menjadi orang kepercayaan raja, menjadi orang nomor 2 pada waktu itu di Mesir, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat itu ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudara, di mana ada pernyataan-pernyataan Yusuf yang luar biasa. Setelah dia tidak tahan lagi, pada awalnya dia menyembunyikan identitasnya, dia belum memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, tetapi pada akhirnya dia tidak tahan lagi dan kemudian dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian di ayat 3 misalnya, saudara, dia berkata, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Mendekatlah mereka. Katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena engkau menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu." Hal pertama yang saya lihat di sini yang ada dalam diri Yusuf, saudara, yang ada dalam konsep pikir Yusuf adalah bahwa dia tidak menjadi orang pendendam, dia tidak menjadi orang pembenci, dia tidak menjadi orang yang memendam akar pahit. Sekalipun sangat beralasan, dia marah, dia dendam, dia benci, sangat beralasan. Kenapa? Abang-abangnya yang seharusnya melindungi dia, tetapi pada waktu itu memasukkan dia ke dalam sumur. Lalu ketika mereka merasa tidak untung kalau hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya mereka menjual dia. Saudara, kalau kita bayangkan, kalau kita di posisi Yusuf, mungkin kita akan berkata sangat beralasan untuk Yusuf marah, untuk Yusuf benci, untuk Yusuf dendam, untuk Yusuf akar pahit. Tetapi bagaimana sehingga Yusuf mencapai puncak keberhasilan, puncak diberkati luar biasa dalam hidupnya? Karena Yusuf ini, saudara, tidak mendendam, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan akar pahit, sekalipun sangat beralasan untuk akar pahit. Saya bisa bayangkan kalau Yusuf ini dipenuhi oleh akar pahit, maka hidupnya tidak akan maksimal. Kerjaannya tidak akan maksimal di rumah Potifar, kerjaannya tidak akan maksimal di penjara, dan dia tidak akan bisa menafsirkan mimpi itu karena Tuhan pun tidak akan mengurapi dia, tidak akan memberkati dia. Roh Kudus pun tidak akan bekerja dalam hidupnya sehingga dia mampu menafsirkan mimpi itu yang akhirnya membawa dia ke istana, saudara. Tuhan tidak akan bekerja dalam hidupnya kalau dia menyimpan dendam dan kemarahan. Roh Kudus tidak akan leluasa bekerja dalam hidupnya jika dia menyimpan dendam dan kemarahan. Tetapi karena Yusuf ini bukan pendendam, karena Yusuf ini bukan penyimpan akar pahit, akhirnya Tuhan memberkati dia, Tuhan proses dia, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bahkan Tuhan beri dia kepekaan ketika ada yang bermimpi, Tuhan beri dia hikmat untuk menafsirkan mimpi. Malah ketika raja atau Firaun pada waktu itu bermimpi, saudara, Tuhan memberi dia hikmat untuk menafsirkan mimpi itu, dan akhirnya masuklah dia ke istana. Yusuf diberkati luar biasa, Yusuf berhasil luar biasa. Saudara, saat ini bagaimana dengan saya dan saudara?
Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu seperti Yusuf. Bahkan mungkin pengalaman hari ini kita alami seperti Yusuf. Kita diperlakukan tidak adil. Kita dirugikan. Kita ditipu. Kita direndahkan. Orang lain cari untung di atas kerugian kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada orang-orang yang seharusnya berbuat baik kepada saudara, tetapi malah mereka berniat jahat kepada saudara. Sama seperti Yusuf, abang-abangnya yang sepertinya seharusnya melindungi dia, tetapi mereka malah menjual dia, cari keuntungan di atas penderitaannya. Mungkin itu juga yang saudara alami di atas penderitaan saudara, orang-orang mencari keuntungan di sana. Atas semuanya itu, apa yang saudara lakukan? Saudara memenuhi hati saudara dengan kebencian. Saudara memenuhi hati saudara dengan akar pahit. Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara sedang merugikan diri sendiri. Maka saudara menghambat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Maka saudara sedang menghukum diri saudara, sehingga pada akhirnya nanti saudara akan sakit, saudara akan menderita dan sebagainya oleh karena akar pahit, dendam dan kebencian. Tetapi ketika kita belajar seperti Yusuf, tidak menyimpan kebencian, dendam dan akar pahit saudara, maka Tuhan leluasa bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan. Sampai puncak tertinggi, Yusuf diangkat ke istana ketika dia tidak menyimpan kebencian. Roh Kudus bekerja dalam diri Yusuf sehingga dia mampu menafsirkan mimpi itu. Karena Yusuf tidak menyimpan kebencian, dendam dan akar pahit, sehingga Roh Kudus memenuhi hidupnya. Tuhan menyertai dia dan Roh Kudus leluasa bekerja dalam dirinya. Kalau saudara rindu Roh Kudus bekerja, membawa saudara ke tingkat yang paling tinggi, ke tingkat keberhasilan yang paling tinggi, ke tingkat kesuksesan yang paling tinggi, maka jangan simpan akar pahit, jangan simpan kebencian, jangan simpan dendam, sekalipun saudara sangat beralasan untuk itu. Saudara pernah diludahi. Saya pernah mengalami itu dengan istri saya. Kami tidak tahu apa alasannya saudara, tetapi ada orang yang lewat di depan kami dan dia meludahi kami. Dan waktu itu saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya ajak istri saya pergi ke kamar dan kami berlutut bersama di sana, berdoa bersama di sana, mendoakan dan memberkati orang yang meludahi kami. Dan pada akhirnya saudara, apa yang kami lakukan hari ini, kalau kami ada berkat, kami bagi kepada keluarga yang meludahi kami tadi. Tidak ada kebencian, sekalipun sangat diperlakukan begitu kasarnya, padahal kami tidak tahu masalah apa. Kami hamba Tuhan, kami melakukan yang baik. Tetapi pada akhirnya, sekalipun diperlakukan demikian, kami mampu berbuat baik. Kami semakin diberkati oleh Tuhan. Satu kali ada seorang yang pada waktu itu punya kuasa di daerah tempat penggembalaan saya, saudara. Artinya dia itu preman, dan kemudian satu kali ada satu masalah. Dan saya menemui dia. Dan ketika saya menemui dia dengan maksud baik, mengkonfirmasi, karena ada hubungannya dengan listrik PLN waktu itu, saya butuh, tetapi PLN tidak berani ngomong dengan kepala preman ini. Saya ngomong dengan baik-baik. Saya berkata, Pak, bisakah begini, karena PLN tidak berani bicara langsung kepada dia. Pada waktu itu saya mengingat. Tetapi pada waktu itu malah dia marah kepada saya. Ketika itu terjadi, apa yang saya lakukan saudara? Kami pergi ke kamar, saya ajak istri saya berdoa. Saya belajar untuk tidak pernah menyimpan kebencian, sekalipun saya mengalami begitu sering diperlakukan tidak adil. Saudara, orang-orang yang melakukan kebaikan, kalau saudara hidup melakukan kebaikan, banyak menolong orang, maka saudara akan melihat saudara sering kali diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang susah dan kemudian saudara bantu memanfaatkan saudara. Itu pasti sering terjadi. Tapi dalam semuanya itu, apakah saudara mampu untuk tidak menyimpan kebencian, menyimpan dendam? Kalau saudara mampu, maka saudara akan semakin diberkati sampai tingkat tertinggi yang sudah Tuhan persiapkan bagi saudara.
Tapi kalau saudara simpan kebencian, maka kebencian itu akan merugikan saudara. Itu akan membuat saudara sakit. Itu membuat Tuhan tidak leluasa bekerja dalam hidup saudara. Dan itu akan menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan simpan kebencian. Belajarlah mengampuni saudara. Itu yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf dalam hidupnya, sehingga dia berhasil, diberkati, dan sampai di titik keberhasilan yang paling tinggi. Dan kemudian yang kedua saudara, kalau kita lihat di ayat yang kelima mulai, Yusuf berkata begini, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu telah menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Saudara, lihat pemahaman Yusuf ini. Dia mengalami penderitaan yang begitu mengerikan saudara sebenarnya. Dia orang yang tulus, dia orang yang baik, tetapi dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian masuk ke rumah Potifar, dia melakukan yang baik, dia kerja baik, difitnah oleh istri Potifar dan masuk ke dalam penjara. Tetapi dalam semua proses itu, saudara tahu apa yang dipahami oleh Yusuf? Dia tahu bahwa itu semua proses untuk menuju kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Itu yang luar biasa saudara. Dalam semua proses yang dia jalani, dalam penderitaan yang dia alami, dia tahu itu semua bagian dari proses yang Tuhan persiapkan menuju rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi dia. Pemahaman itu sulit untuk dipahami saudara. Kalau kita mengalami penderitaan, seringkali kita mengeluh dan protes sama Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa seperti ini? Tetapi ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak protes. Dia tahu itu bagian dari rencana Tuhan. Ketika dia melakukan yang terbaik di rumah Potifar, tetapi istri Potifar kemudian nafsu, tetapi Yusuf tetap hidup dalam ketulusan, hidup dalam integritasnya. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf, masuklah dia dalam penjara. Dia juga tahu itu bagian dari rencana Tuhan. Artinya semua proses, semua penderitaan, semua proses sulit yang dia alami, dia tahu itu bagian dari rencana Tuhan, menuju kepada rencana Tuhan. Saudara, tingkat pemahaman seperti itu yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Kalau kita rindu mengalami keberhasilan, kalau kita rindu sukses, kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan. Yusuf punya pemahaman itu saudara. Ketika menderita, dia sadar bahwa itu bagian dari proses untuk menuju rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini ada proses yang sedang saudara alami, ada penderitaan, ada kesulitan, ada berbagai proses yang mungkin saudara alami yang diizinkan oleh Tuhan. Tetap jalani prosesnya saudara, pahami bahwa saudara sedang menuju kepada rencana Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, kita akan melihat di ayat 8 mulai, di mana di sana Yusuf berkata, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu." Saudara, hal berikutnya yang kita bisa lihat dalam diri Yusuf adalah bahwa dia sadar rencana Tuhan pasti akan digenapi. Ketika dia berkata, "Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Jadi apa yang dia alami pada waktu itu semua atas proses Tuhan. Itu yang kedua yang dia sadari, dan itu semua pasti digenapi. Artinya dia sadar bahwa rencana Tuhan pasti digenapi. Itu sebabnya sekalipun prosesnya berat, dia terus jalani.
Karena dia tahu proses ini menuju rencana Tuhan, dan rencana Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, di dalam hidup saudara, Tuhan pasti akan menggenapi rencananya. Itu sebabnya jalani semua prosesnya. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan menggenapi rencananya di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana kita belajar dari kehidupan Yusuf bagaimana hidupnya diberkati, bagaimana hidupnya berhasil, bagaimana hidupnya sukses. Karena Yusuf ini memiliki karakter, memiliki pola pikir, memiliki sifat di mana dia tidak menyimpan kebencian, dendam, dan akar pahit. Dia orang yang mampu mengampuni. Dan dia juga orang yang sadar bahwa semua kesulitan yang dialami dalam hidup ini bagian dari proses. Dan kemudian Yusuf ini juga sadar bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu pasti akan digenapi. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan saudara, untuk mengalami keberhasilan, untuk mengalami kesuksesan, mari jalani kehidupan saudara dengan belajar mengampuni, tidak dendam, tidak benci, tidak akar pahit. Dengan dalam perjalanan kehidupan saudara, apapun kesulitannya, saudara tahu itu bagian dari proses. Dan dengan menjalani kehidupan saudara dengan meyakini bahwa rencana Tuhan pasti digenapi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, raih janji firman Tuhan, dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan mendoakan segala beban, persoalan, pergumulan saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur,
dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini.
dalam nama Yesus. Dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anakmu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anakmu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anakmu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu, berkati
Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.